Jadi gini, saya waktu muda itu sibuk dapat surat berantai yang berupa buku, ya berita hoak. Dan itu alamatnya tidak jelas karena disampaikannya ke gereja Katolik, pemuda gereja Katolik gitu. Saya yang ya cerita-ceritanya banyak orang yang mengikut Katolik itu pemudinya atau pemudanya karena sudah dirayen duluan baru mengikut. Nah, hal yang begitu itu udah dari sejak saya muda itu. Nah, untuk membalas begitu ya kita ngumpulin para pemuda-pemuda itu bahwa berita ini tidak benar, tidak perlu ditanggapin. Kita harus menanggapinya secara kasih, kita doakan aja karena dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu aja. Jadi kita tidak perlu membalas, buat surat atau membuat buku dikirim ke tempat lain, tidak perlu. Kita cukup mewaspadai, membentengin kawan-kawan kita masing-masing, saling mengingatkan. Kalau kita bergaul yang kira-kira mengarah ke pergaulan yang intip, ya kita harus cari satu iman. Jangan coba-coba kita bergaul tidak yang satu iman. Dan harus kita landasin dengan doa setiap pagi, setiap malam, sore, setiap jam 3, agar kita mendapatkan teman yang satu iman. Nah, puji Tuhan, apa yang saya lakukan, dapat istri juga satu iman. Itu, dan saya turunkan ke anak saya, kalau bergaul harus yang satu iman, kalau yang lain jenis. Karena nanti kalau kita sudah terpikat, susah untuk melepaskannya. Sampai keyakinan kita yang lepas, itu. Jadi kita menjadi orang Katolik, mendengar berita begini ini bukan hari ini aja. Sudah mulai dari tahun 70-an itu sudah ada itu. Sejak masih SMA saya sudah ada itu berita yang kayak begini ini. Ini hanya produksi daur ulang. Hanya caranya aja yang berbeda. Kalau dulu dikirim melalui melalui buku-buku, sekarang melalui sarana komunikasi teknologi internet, TikTok, ya IG dan lain-lain lah. Itu. Jadi kita tidak perlu worry menghadapi yang kayak gini, karena itu hanya produk daur ulang. Itu aja. Terima kasih, berkat dalam. Oh. Iya, Paman. Terima kasih. Dari paman-paman ini yang saya harapkan sebenarnya nasihat-nasihat untuk kaum muda ya. Karena paman-paman nanti sambil saya jelaskan, coba lihat di live chat ada obrolan-obrolan dari paman-paman yang sudah berpengalaman ya. Oke, saya coba tunjukkan kepada saudara-saudaraku di luar Katolik bahwa kami itu tidak pernah diajarkan membenci agama lain. Eh, Justru kami diajarkan bagaimana membangun kerjasama yang baik, membangun peradaban yang lebih baik, dan mewujudkan dunia yang lebih baik. Nah, di dalam salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua, yaitu Nostra Aetate, ya, itu dalam artikel-artikelnya membahas mengenai hubungan kami dengan agama lain. Oke, saya tutup dulu running text-nya. Oke. Kami diajarkan bagaimana supaya kami dapat menghormati, bekerja sama dengan agama lain, terutama agama Islam, untuk membangun peradaban yang lebih baik, untuk membangun persaudaraan. Ya, dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate ini. Nah, kita lihat dokumennya apa isinya. Saya bacakan dari mungkin hanya 3 artikel ya saya baca karena cukup panjang ya. Kalau Bapak Ibu nanti yang lain atau dari iman yang berbeda iman dengan umat Katolik atau Kristiani lainnya atau non Katolik ya,
Silakan, ada link di live chat saya berikan supaya nanti kalau mau baca seluruhnya silakan saja. Oke. Pernyataan tentang hubungan gereja dengan agama-agama bukan Kristiani. Oke. Apakah di dalam dokumen ini mengajarkan kebencian? Tentu saja tidak. Mari kita baca. Oke, Paulus uskup, hamba para hamba Allah bersama bapak-bapak konsili suci demi kenangan abadi. Pendahuluan, kita baca pendahuluannya karena di pendahuluan itu biasanya ada hal-hal ya bisa dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia itu ya ada semacam gagasan pokok ya. Oke, kita lihat pendahuluan. Pada zaman kita, bangsa manusia semakin erat bersatu dan hubungan-hubungan antara pelbagai bangsa berkembang. Gereja mempertimbangkan dengan lebih cermat manakah hubungannya dengan agama-agama bukan Kristiani. Dalam tugasnya mengembangkan kesatuan dan cinta kasih antar manusia, bahkan antar bangsa, gereja di sini terutama mempertimbangkan manakah hal-hal yang pada umumnya terdapat pada bangsa manusia dan yang mendorong semua untuk bersama-sama menghadapi situasi sekarang. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami muka bumi ini. Semua juga mempunyai satu tujuan akhir, yakni Allah yang penyelenggaraannya, bukti-bukti kebaikannya, dan rencana penyelamatannya meliputi semua orang, sampai para terpilih dipersatukan dalam kota suci yang akan diterangi oleh kemuliaan Allah. Di sana bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya. Dari pelbagai agama, manusia mengharapkan jawaban tentang teka-teki keadaan manusiawi yang tersembunyi, yang seperti di masa silam, begitu pula sekarang, menyentuh hati manusia secara mendalam. Apakah manusia itu? Manakah makna dan tujuan hidup kita? Manakah yang baik dan apakah dosa itu? Dari manakah asal penderitaan dan manakah tujuannya? Manakah jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati? Apakah arti maut, pengadilan dan pembalasan sesudah mati? Akhirnya, apakah misteri terakhir dan tak terperikan itu yang merangkum keberadaan kita dan menjadi asal serta tujuan kita? Nah, kemudian kita masuk kepada artikel 2. Nanti saya baca sampai artikel 3 saja, karena di artikel 3 memang khusus membahas hubungan kita dengan orang-orang yang beragama Islam. Berbagai agama bukan Kristiani atau bukan Kristen. Oke, kita baca artikel ini. Sudah sejak dahulu kala hingga sekarang ini di antara pelbagai bangsa terdapat suatu kesadaran tentang daya kekuatan yang gaib yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Bahkan kadang-kadang ada pengakuan terhadap kuasa ilahi yang tertinggi ataupun Bapa. Kesadaran dan pengakuan tadi meresapi kehidupan bangsa-bangsa itu dengan semangat religius yang mendalam. Adapun agama-agama yang terikat pada perkembangan kebudayaan berusaha menanggapi masalah-masalah tadi dengan faham-faham yang lebih rumit dan bahasa yang lebih terkembangkan. Demikianlah, ya, ini membahas beberapa agama non-Kristiani, yaitu mulai dari sini. Demikianlah dalam Hinduisme, manusia menyelidiki misteri ilahi dan mengungkapkannya dengan kesuburan mitos-mitos yang melimpah, serta dengan usaha-usaha filsafah yang mendalam. Hinduisme mencari pembebasan dari kesesakan keadaan kita, entah melalui bentuk-bentuk hidup, berulah, tapa, atau melalui permenungan yang mendalam.
atau dengan mengungsi kepada Allah penuh kasih dan kepercayaan. Kemudian, Buddhisme dalam pelbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas, mencapai penerangan yang tertinggi. Oke. Kita lanjut sedikit lagi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia dengan pelbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Perhatikan, dan ini harus dibaca dengan benar-benar Bapak Ibu. Ini yang sering disalahpahami oleh orang Katolik sendiri bagian ini ya. Oke. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Kalimat ini ya sering menjadi persoalan bagi beberapa orang. Kita baca. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama ini. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri. Tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Nah, pernyataan ini juga seringkali disalahpahami oleh sekelompok orang dalam keagamaan Katolik sendiri. Kalau memang di stop di titik ini, maka akan kabur maknanya, karena ada lanjutannya. Oke, apa sih kebenaran yang tidak ditolak, Bapak Ibu? Ini tentunya kebenaran-kebenaran umum. Nilai-nilai moral-moral umum ya. Contoh, jangan mencuri. Agama mana yang mengajarkan mencuri adalah ibadah? Tidak ada kan?